Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi perumusan dasar negara. Masih dengan Bapak Syarif Hidayat. Kita lanjutkan materi hari ini. Oke, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu makna dari dasar negara itu sendiri. Kalau kita ibaratkan dasar negara itu seperti sebuah fondasi, ya. Ibarat sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, sebuah negara juga harus memiliki sebuah fondasi agar bisa berdiri tegak, bisa terus berjalan pemerintahannya, negaranya, sehingga fondasi ini sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah negara. Nah, pada saat sidang BPUPKI yang pertama, Rajiman sebagai ketua menyatakan bahwa pentingnya dasar negara Indonesia merdeka kelak, sehingga pembahasan dasar negara diagendakan pada sidang BPUPKI yang pertama. Di sini sudah terlihat ya bahwa seorang Rajiman yang merepresentasikan seorang ketua kayak gitu ya, seorang ketua BPUPKI sudah memiliki pemikiran yang sangat visioner bahwa ketika Indonesia kelak merdeka harus sudah mempunyai pondasi atau dasar negaranya. Di mana ketika pondasi itu sudah ada, maka untuk melanjutkan pembangunannya layaknya seperti bangunan itu gampang gitu ya. Nah, pada saat sidang BPUPKI yang pertama ini, ada beberapa tokoh yang memberikan usulan-usulan terkait dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau berpidato di sidang BPUPKI dan beliau, Muhammad Yamin, mengusulkan 5 asas atau 5 saran tentang dasar negara Indonesia. Tapi di sini ada 2 perbedaan ya. Ketika beliau sedang berpidato dan secara tertulis rinciannya tidak sama gitu ya. Bisa dilihat di sini secara lisan pada saat itu Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Indonesia harus memiliki asas 1, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Dan yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Tapi dalam tertulisnya yang diajukan kepada BPUPKI, Muhammad Yamin menuliskan gagasannya yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita cermati Pancasila saat ini sangat mirip ya dengan usulan dari Muhammad Yamin. Nah, inilah Muhammad Yamin yang mengusulkan dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh selanjutnya yang mengusulkan tentang dasar negara yaitu Supomo. Ya, Supomo berpidato di hadapan BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo juga sama memiliki saran tentang dasar negaranya dalam bentuk atau dalam jumlah yang sama dengan Muhammad Yamin yaitu 5. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dan keempat, musyawarah. Serta yang kelima, keadilan rakyat. Supomo mengusulkan ini dengan menegaskan bahwa Indonesia merdeka nanti bukan negara yang tunduk kepada mayoritas, selalu menginduk ke mayoritas dan mengesampingkan minoritas, tapi semuanya bersatu padu dalam membentuk sebuah negara yang bersatu. Itu usulan dari Supomo. Selanjutnya, tokoh yang memberikan usulan mengenai dasar negara yaitu Soekarno.
Pada saat itu beliau berpidato di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1145. Nah, ini rumusan dasar negara yang diusulkan oleh beliau, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada saat Soekarno bersidang, seluruh anggota BPUPKI menyetujui dengan nama dasar negara Indonesia yang akan dipakai kelak, yaitu yang dinamakan dengan Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu sila dan panca. Sila artinya asas atau dasar, dan panca artinya 5. Sehingga diartikan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Nah, pada saat sidang BPUPKI yang pertama ini, rumusan dasar negaranya belum disepakati, tapi untuk namanya sudah disepakati, yaitu dengan nama Pancasila. Karena rumusan dasar negara masih dibahas di sidang BPUPKI yang kedua dan sampai akhirnya di sidang PPKI yang pertama yang akan kita jelaskan setelah ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan Panitia 9. Ketika sidang BPUPKI yang pertama usai atau sudah beres, ketua yaitu Rajiman membentuk panitia dengan jumlah anggotanya 8 orang yang diketuai oleh Soekarno. Ini bertujuan untuk mengumpulkan usul-usul apa yang perlu dibahas pada sidang yang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli. Nah, setelah dibentuk, Soekarno menjadi ketua panitia 8 ini, ternyata Soekarno membentuk kembali sebuah panitia yang berjumlah 9 orang, gitu. Yang biasa kita kenal dengan sebutan Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini mengadakan beberapa kali rapat tidak resmi dan menghasilkan sebuah piagam yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, Piagam Jakarta ini secara teks sangat mirip sekali dengan pembukaan Undang-Undang Dasar sekarang, karena memang pembukaan Undang-Undang Dasar pada hakikatnya mengambil rumusannya dari Piagam Jakarta. Tapi ada yang membedakan. Dalam Piagam Jakarta ini, rumusan dasar negara Indonesia tidak seperti yang sekarang kita ketahui. Yaitu yang pertama ternyata silanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara ini belum disepakati atau belum sah gitu ya. Karena Piagam Jakarta hanya disepakati oleh sidang BPUPK yang kedua pada tanggal 14 Juli gitu. Yang akan tadinya Piagam Jakarta ini akan dijadikan sebagai teks kemerdekaan gitu. Nah, selanjutnya terkait pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah BPUPKI dibubarkan karena dianggap sudah selesai meninjau atau menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan berakhirnya sidang BPUPKI yang kedua diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai PPKI. PPKI diketuai oleh Soekarno. Nah, pada saat itu PPKI sebelum Indonesia tadinya akan bersidang sebelum Indonesia merdeka, tapi dalam kenyataannya ternyata Indonesia lebih cepat mengalami kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1145. Nah, sehingga pada tanggal 18 Agustus 1145 PPKI baru bersidang untuk pertama kalinya.
Nah, di dalam sidang yang pertama ini, ya, PPKI salah satunya menghasilkan bahwa dasar negara Indonesia itu Pancasila ditetapkan gitu ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu ditetapkan pada sidang PPKI yang pertama. Nah, tapi ada yang berbeda dengan rumusan yang ada dalam Piagam Jakarta. Karena saat sebelum PPKI mau bersidang, Muhammad Hatta didatangi oleh beberapa perwakilan rakyat yang merasa tidak setuju dengan bunyi pasal pertama. Bukan pasal, dengan bunyi sila pertama, yaitu dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Karena dianggap akan mempersulit persatuan pada saat itu, sehingga rumusan dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta tersebut, yaitu yang sila pertama, mengalami perubahan kayak gitu, sehingga bunyi sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang banyak mengambil dari Piagam Jakarta yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, dan empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitulah gambaran secara umum mengenai jalannya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Dirumuskan dari sidang BPUPKI yang pertama, yang kedua, yang pada akhirnya disahkan pada sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana dalam sidang PPKI yang pertama tersebut menghasilkan satu, penetapan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Kedua, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan ketiga, yaitu membentuk KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, itu penjelasannya, sehingga pada saat tanggal 18 tersebut sah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan, nanti boleh diskusi di kesempatan yang lain. Terima kasih.